Harga kebutuhan bahan pokok terutama komoditi cabai mulai mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Pasar Besar Palangkaraya. Cabai rawit menembus harga Rp120.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Barangnya memang sedikit kayak gitu, tanamannya memang sedikit. Faktor cuaca apa gimana? Iya, faktor cuaca juga, olehnya kan hujan gitu, jadi panen bisa gagal. Oh, gagal panen petani bisa. Ini memberatkan nggak? Iya. Memberatkan. Oh. Harapannya gimana ke depannya? Enggak bisa turun. Harga cabainya ya? Iya. Sementara di Pandeglang, Banten, tingginya harga cabai rawit membuat sejumlah pedagang bumbu dapur tidak berani menjual. Hampir seluruh pedagang tidak ada yang menjual cabai rawit di tempat ini. Selain khawatir tidak laku dijual dan membusuk, modal pembelian cabai rawit sangat tinggi. Harga cabai rawit terus melonjak di kisaran harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Itu ya kurang tahu ya, dari sananya kayak gitu. Ya harapannya dari sana biar murah, biar pembeli semangat itu. Emang belinya berapa sih modal? Belinya 90. 90? Iya. Ibu jual 120 ya? 100 lah minimal, jangan mahal-mahal 100 saja. Oh gitu. 100. Kenaikan harga karena minimnya pasokan cabai akibat petani gagal panen. Tim Liputan 9 News melaporkan. Imbas harga cabai yang melonjak, petani di Mojokerto, Jawa Timur mengais sisa hasil panen. Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto selama ini dikenal sebagai sentra tanaman cabai terbesar di Jawa Timur. Seluruh lahan pertanian ditanami cabai oleh warga desa dan sempat dijuluki sebagai jutawan cabai. Tiap kali harganya melambung tinggi. Namun kondisi saat ini berbeda karena masa tanam sudah lewat pada bulan Maret kemarin dan saat ini banyak tanaman yang sudah mati akibat cuaca yang tidak menentu. Kini para petani hanya bisa mengais-ngais sisa hasil panen, baik untuk kebutuhan sendiri maupun dijual kembali. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, petani bersiaga jelang panen untuk mengantisipasi pencurian yang tengah marak dilakukan. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, para petani cabai di Desa Gombong, Kecamatan Belik, kini harus sering ke kebun. Mereka rela begadang untuk menjaga cabai yang masih di pohon dan siap panen. Sejak harga cabai melejit, pencurian cabai pun kian marak. Meski tidak dalam skala besar, namun pencurian ini jelas merugikan para petani cabai. Cabai dipetik orang gitu? Sempat ada. Itu kenapa, Mas? Ya mungkin mungkin ada orang-orang yang nekat. Sementara harga cabai sekarang kan lagi juara sementara. Tingginya harga cabai menjadi berkah tersendiri bagi para petani cabai. Mereka mengaku senang pada musim panen bulan Mei dan Juni ini bisa meraup omset 2 kali lipat. Dari Mojokerto, Jawa Timur dan Pemalang, Jawa Tengah, Solahuddin Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Di Jakarta, sejumlah harga komoditas pangan juga naik. Seperti di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga cabai rawit ini menembus angka Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah sudah terjadi sejak sepekan lalu. Akibatnya, omset pedagang turun hingga lebih dari 50%. Selain cabai, bawang merah juga naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000. Sedangkan untuk telur ayam kini mencapai Rp30.000 per kilogram dan telur puyuh mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan untuk menjual barang dagangannya. Pembeli juga mengeluhkan harga komoditas yang naik. Pemerintah diminta campur tangan untuk menormalisasi harga bahan pokok. Bahan pangan apa saja yang naik dan sudah berapa lama ini terjadi? Kita akan memantau bersama rekan Lika Apriliani langsung dari Pasar Tebet, Jakarta. Selamat siang, Lika. Bagaimana harga kebutuhan pokok di sana dan apa penyebab harga yang semakin tinggi? Ya, Data Wilson dan juga pemirsa, ini memang harga kebutuhan pokok ini masih mengalami peningkatan. Kenaikan terjadi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, yaitu pada cabai, khususnya pada cabai rawit merah, yaitu menyentuh di angka Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan ini sudah terjadi sekitar sepekan yang lalu, dan pedagang ini menyampaikan bahwa mereka kesulitan untuk memperjualkan dagangan mereka dan juga kesulitan untuk mengambil keuntungan dikarenakan harga yang sudah sangat tinggi. Ini imbas dari
dari kenaikan harga tersebut adalah adanya penurunan omset penjualan lebih dari 50%. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa penyebab dari kenaikan harga cabai ini adalah faktor cuaca yang menyebab terhambatnya panen cabai. Selain cabai, ini bawang merah juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk telur ini untuk telur ayam masih sama, yaitu Rp30.000 per kilogramnya, sedangkan untuk telur puyuh menyentuh di angka Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang menyampaikan bahwa kenaikan harga ini justru terjadi pasca Lebaran Idul Fitri. Pedagang menyatakan bahwa setelah Lebaran komoditas menjadi naik dan juga langka. Oleh karena itu pemerintah dihimbau untuk segera menormalisasikan harga dari bahan pokok. Deta, kembali ke Anda. Baik. Terima kasih Lika Apriani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, dengan menabung uang recehan selama puluhan tahun, seorang kuli panggul di Banjarnegara, Jawa Tengah mendapatkan berkah dan rezeki yang tidak terkira. Tangis kebahagiaan pecah karena tahun ini dirinya berhasil berangkat ke Tanah Suci menjadi tamu Allah. Inilah keseharian Darmin, warga desa Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejak usia 13 tahun, Darmin telah menjadi kuli panggul pasar. Menggendong dan memikul barang belanjaan pembeli maupun barang dagangan penjual sudah menjadi makanan sehari-hari. Rata-rata Darmin diupah Rp5.000 hingga Rp10.000 sekali pikulnya. Dengan berkeliling dari pasar ke pasar, rata-rata Darmin mendapatkan uang Rp50.000 per harinya. Namun siapa sangka, dari upah jasa kuli panggul yang dikumpulkan lebih dari 20 tahun, Darmin berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu menginjak Tanah Suci. Nah, udah 2008 saya udah ingin daftar, nyampe tahun 2011. Jadi saya terus kejadian, kalau saya mendaftar, ibunya tidak. Jadi rasanya inginnya berdua. Inginnya berdua ya Pak. Ya. Tapi kenapa Kak istri nggak mau? Belum siap ya Pak. Saya sebagai seorang anak saya bangga mempunyai bapak pekerja keras. Dan saya bangga karena bapak mau menyisihkan uang dari 100 perak hingga 1000 perak hingga bisa mendaftar. Darmin akan berangkat tanggal 24 Juni mendatang dan tergabung dalam kloter 31 embarkasi Solo. Niat yang tulus, kerja keras, dan doa akhirnya membawa seorang tukang panggul menjadi tamu Allah dan berhaji. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Tercatat hari ini Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menargetkan lebih dari 11.000 jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Sejak pagi tadi, kembali satu kloter diberangkatkan melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dua tahun pandemi COVID-19, kini ibadah haji pun sudah dapat dilaksanakan dengan mengikuti serangkaian tes COVID-19. Masyarakat Indonesia sudah dapat beribadah ke Tanah Suci. Per hari ini ditargetkan sebanyak 29 kloter keberangkatan jamaah haji melalui embarkasi Jakarta Pondok Gede dengan total jemaah 11.152. Per hari ini sebanyak 10 kloter dengan 3.897 jemaah sudah tiba di Tanah Suci. Sementara itu 404 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 Jawa Barat pagi tadi dilepas keberangkatannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi keberangkatan para jamaah haji. Keberangkatan 404 jamaah haji serta 6 petugas haji yang tergabung dalam kloter 10 Provinsi Jawa Barat dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah beserta Forkopimda Kabupaten Bekasi.
Isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan para jemaah saat melepas keberangkatan dengan bus menuju asrama haji. Nantinya para jemaah akan terlebih dahulu berada di asrama haji Kota Bekasi dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu dini hari. Berangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat Saudi Airlines. Dalam musim haji tahun 2022 ini, ada 5 kloter keberangkatan dengan sebanyak 1.001 orang jamaah diberangkatkan atau hanya sekitar 44% dari kuota normal sebanyak 2.147 jamaah.